Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya nasu taqabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ayat asal hadits kitabullah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ya sekalian Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kepada kita tanpa henti-hentinya, hingga bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengakui bahwa seluruh nikmat berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun dengan lisan kita perbanyak memuji Allah Subhanahu wa taala, ucapkan alhamdulillah, dan juga kita berusaha semampu kita untuk mengisi setiap hari dari kehidupan ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bentuk syukurnya anggota badan adalah menggunakan anggota badan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, kita masih berada di bulan Muharram. Kita masuk pada tanggal 7 ya. Muharram 1945 Hijriah, yang lupa jamaah di hari Kamis dan Jumat. Kita berusaha untuk melaksanakan puasa ini tanggal 9 dan 10 Muharram. Adapun hari-hari yang lain kita isi dengan ketaatan, karena bagaimana nasirannya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang ayat dalam surat At-Taubah, inna iddat asyhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Larangan Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat zalim di bulan haram. Maksudnya Allah akan melipat gandakan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba di bulan-bulan haram. Sebaliknya juga Allah dengan kasih sayangnya melipat gandakan amalan saleh. Maka kesempatan bagi kita jemaah sekalian untuk memperbanyak ketaatan. Di antara ketaatan yang terbaik adalah menuntut ilmu, baca Al-Quran, mentadabburinya, itu juga mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mudah-mudahan ketika kita mendengar kita bisa bertambah imannya, dan juga kita bisa merubah keadaan kita lebih baik daripada yang sebelumnya. Sebagaimana para ulama salaf terdahulu, mereka mengatakan, tidaklah kami melihat para penuntut ilmu di zaman dahulu beberapa saat setelah mereka duduk majlis ilmu, kecuali kami melihat perubahan di dalam kehidupan mereka, akhlak mereka
semakin terpuji, tutur katanya semakin terjaga, ibadahnya semakin giat, dan juga ilmu mereka semakin bertambah. Itulah tanda ilmu yang bermanfaat. Jangan sekali rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga ingat perkataan ibunya Imam Sufyan Ats-Tsauri ketika menasihatkan kepada beliau, wahai anakku, belajarlah pada salah seorang guru. Anak lupa syekhnya. Wahai Sufyan, kalau seandainya engkau pulang dari majelis, namun tidak ada yang berubah dari engkau, tidak berubah rasa takut engkau kepada Allah, tidak berubah akhlak engkau, maka tidak perlu engkau capek-capek belajar lagi. Engkau jadi pedagang saja di sana. Nasihatnya salah seorang ulama. Kalau sekarang ibu-ibu kita atau istri kita nasihatnya apa coba? Allah musta'an. Semoga dengan kita mempelajari hadis-hadis Nabi SAW, kita bisa merubah keadaan kita, terutama yang berkaitan dengan akhlak. Sebagaimana yang biasa kita baca, dan kita lanjutkan dari pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad, kitab yang berisikan hadis-hadis tentang adab dan akhlak yang terpuji yang dikarang oleh Amirul Mukminin fil Hadis, yaitu Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam bab Al-Mu'min laysa bit-ta'at. Seorang yang beriman bukan merupakan seorang yang banyak mencela, menghina, menghardik orang yang lain. Qala Imam Bukhari rahimahullahu taala hadatsana Ahmad bin Yusuf qala hadatsana Abu Bakr bin Ayyash an Al-Hasan bin Amr an Muhammad bin Abdurrahman bin Yazid an abihi an Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laysal mu'minu bit-ta'ani walal la'ani walal fahishi walal badi. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan dari gurunya Ahmad bin Yunus. Ahmad bin Yunus salah seorang yang diberi gelar pertama kali oleh Al-Imam Ahmad dengan gelar Syekhul Islam. Jadi istilah Syekhul Islam itu sudah dikenal sebelum adanya Syekhul Islam Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Abdul Salam, yang dikenal dengan Ibn Taimiyah. Karena Ahmad bin Yunus katakan oleh Al-Imam Ahmad, wahai murid-muridku, pergilah kepada Ahmad bin Yunus karena dia adalah Syekhul Islam. Gelar Syekhul Islam maknanya adalah salah seorang yang memiliki ilmu yang mencakup hampir seluruh bidang ilmu yang di dalam agama ini. Hanya tidak semua ulama diberi gelar Syekhul Islam. Dan di antara yang diberi gelar oleh para ulama Syekhul Islam adalah Ahmad ibn Yunus, guru dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, dan juga beliau meriwayatkan di kitab sahihnya. Qala hadatsana Abu Bakar bin Ayyash, dari Abu Bakar bin Ayyash, yang beliau adalah seorang thiqah, tetapi di akhir hayatnya beliau hafalannya terganggu, hafalannya terganggu. Dari Hasan ibnu Amr, Hasan ibnu Amr ini juga termasuk seorang yang thiqah, dari Muhammad bin Abdurrahman ibn Yazid, dari bapaknya Abdurrahman ibn Yazid. Ini seorang yang thiqah juga. Begitu juga ayahnya, ya, insyaallah nikmat yang sangat besar, ayah dan anak.
perawi hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka berdua adalah seorang yang thiqah yang terpercaya dalam meriwayatkan hadis Nabi SAW. An Abdullah. Al-Imam Bukhari ketika mengatakan Abdullah, sebagaimana juga di kitab Sahih Bukhari, maka Abdullah di sini adalah siapa jemaah? Abdullah ibnu Mas'ud. Kalau selain Abdullah bin Mas'ud, pasti Al-Imam Bukhari menjelaskannya, seperti Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Amr bin As atau Abdullah bin Abbas. Tapi kalau Imam Bukhari mengatakan Abdullah, maka tidak lain adalah Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Laisal mu'minu bit-ta'at." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan seorang yang beriman adalah at-ta'an, yang sering mencela menghina orang lain. Hadis ini merupakan hadis yang menjadi tolak ukur sifatnya orang yang beriman. Seorang yang beriman mampu menjaga lisan. Adapun sekarang ngeri jamaah, apalagi kalau sudah berada di media sosial, terlihat sifat asli seseorang. Karena terkadang orang tidak berani berhadapan dengan jemaah. Tapi kalau sudah media sosial, perkataannya Allah musta'an, liar sekali. Bahkan kepada seorang yang memiliki ilmu, dengan mudahnya mencela. Padahal kalau seandainya dia renungkan, ternyata apa yang ditulis itu sama dengan ketika dia mengucap, semuanya akan diminta bertanggungjawaban. Mencela fulan, menghina fulan, menggibai fulan. Padahal seorang yang beriman sifatnya tidak suka mencela, tidak suka menghina, tidak suka menjelek-jelekan. Dan ini merupakan salah satu sifat yang tidak ada pada diri seorang yang beriman, jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Walal la'an, dan juga banyak menghina, banyak melaknat. Kita sudah sebutkan mana laknat adalah tardu min rahmatillah, menjauhkan seseorang dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW menyebutkan la'an, memperbanyak laknat. Kata Syekh An-Nistahir, dari hadis ini atau dari lafaz hadis ini ada makna yang tersirat, bahwa terkadang diperbolehkan seorang yang beriman melaknat. Contohnya melaknat orang Yahudi dan Nasrani, sebagaimana Nabi SAW pernah mengatakan laknatullahi alal yahud wan nasara, semoga Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani. Takhadhu qubur anbiya'ihim masajid, karena mereka telah menjadikan kubur-kuburnya para nabi sebagai tempat ibadah. Juga dalam hadis riwayat oleh Imam Ahmad, beliau menyebutkan il'anu an-nisa al-mutabarrijat, kata Nabi SAW, laknatlah para wanita yang bersolek, yang menampakkan auratnya, al-mumillah, yang membuat condong para laki-laki untuk menggodanya.
Di sini ada perintah, karena mereka akan merusak masyarakat jemaah. Berarti di sini boleh kalau seandainya seorang mukmin melaknat pada tempatnya. Itu juga sabda Nabi SAW, ittaqula inain, jauhilah kalian dua orang yang sering dilaknat, yaitu apa? Seorang yang buang air di tempat berteduhnya manusia. Salah satunya lagi pada Allah tak hadir di ingatan anak. Jadi di sini boleh ketika ada seorang yang buang air kecil jamaah, kemudian di sembarang tempat dan orang-orang melaknatnya, karena memang orang tersebut pantas dilaknat. Orang tempat untuk berteduh, tempat istirahatnya manusia malah kencing. Paham sih jemaah? Maka dalam beberapa kondisi yang dibolehkan syariat, tidak merupakan sebuah kesalahan seorang yang beriman melaknat. Yang salah adalah di setiap keadaan dia melaknat. Diganggu sedikit atau dia mendapatkan sesuatu dia langsung melaknat. Itu bukan ciri orang yang beriman. Walal fahish, dan juga bukan sifat seorang yang beriman adalah seorang yang melakukan perbuatan keji atau mengeluarkan perkataan yang keji. Kata Syekh Muhammad Rasulullah hafizallahu taala, dzul fahsyi fi qawlihi wa fa'alihi atau wa fi'alihi. Dia melakukan perbuatan yang keji dari anggota tubuhnya atau dari perbuatannya dan juga perkataannya. Misalnya dia sering mengucapkan perkataan yang kotor. Dia mengucapkan misalnya berkaitan dengan kemaluan, atau dia menghina dengan mengucapkan nama-nama binatang jauh. Itu merupakan perkataan keji. Dan termasuk juga fahish di sini adalah perbuatan yang keji, seperti yang sering dimutlakan adalah zina. Dan ini yang biasa tertanam di dalam benak seorang ya, bahwasanya perbuatan keji yaitu fahish ini sering diungkapkan atau kata lain dari zina. Dan jamaah sekalian, di zaman sekarang Allahul musta'an, semoga Allah menjaga kita ya. Semakin mudah seseorang terjatuh ke dalam perzinahan. Apalagi dengan adanya media sosial. Maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana seorang yang beriman jauh dari perkataan yang keji dan juga perbuatannya. Disebutkan dari salah seorang pengurus musola ya di apartemen, teman-teman. Katanya ada seorang yang datang ke musola tapi tidak pernah terlihat dikenal sama pengurus masjid ini atau musola ini. Pas ditanya, kamu ngapain? Saya nunggu teman, katanya. Musola aja, musola apartemen. Karena nggak usah sebutkan nama apartemen ini.
Tanya lagi sama DKM-nya, temannya laki atau perempuan? Atau orang ini perempuan? Kata DKM ini, alah, engkau ingin berbuat zina kan? Kalau istilahnya zaman sekarang apa? BO kata. Iya, kata wanitanya suruh tunggu di mushola ya. Allah. Enggak tahu malu. Ingin berzina nunggunya di mana? So, kata DKM-nya, pergi enggak? Kalau enggak saya panggil polisi. Pergi jemaah. Allah musta'an. Ini sudah enggak ada urat malunya. Makanya di sini terakhir walal badi. Kata para ulama, makna badi adalah allazi la haya'a lahu. Seorang mukmin terjauhkan dari sifat tidak punya malu. Al-badi la haya'a lahu. Tidak punya malu. Allah musta'an. Alangkah berharganya seorang di zaman sekarang yang memiliki rasa malu jamaah. Terutama yang memiliki tabungan anak perempuan, maka bertakwalah kita kepada Allah. Atau di tabungan kita seorang perempuannya, entah istri atau ibu misalnya, atau adik atau kakak. Dahulu, benar gak Bapak? Kita mengetahui ya, dahulu malu kalau seandainya seorang wanita keluar tanpa berhijab. Paling tidak mereka menutupi apa? Kepalanya dan juga dadanya. Dan jarang wanita zaman dahulu itu keluar dari rumah kecuali ada keperluan, benar enggak Pak? Kalau enggak ke pasar, mereka jarang terlihat di luar. Tapi zaman sekarang kebalik, benar enggak? Yang wanitanya nggak pernah keluar, katanya kurang pergaulan. Seorang ibu atau seorang istri yang hanya berada di rumah malah dipandang sebelah mata, benar nggak? Kadang malu katanya kalau menulis ibu rumah tangga, pekerjaan seorang wanita. Apalagi kalau punya anak perempuan. Berapa banyak dari orang tua sekarang gak malu wanita atau anak perempuannya dibawa oleh laki-laki yang bukan mahram. Dan semakin lucu zaman ini, terbalik. Di antara orang tua malu kalau seandainya anak perempuannya belum punya pacar, kata. Tidak. Sibah. Dibiarkan anak perempuannya keluar bersama laki-laki yang bukan mahram, berkumpul, dan baru dapat kemarin juga di grup sekolah ya. Jadi tertangkap basah anak remaja yang masih pakai pakaian sekolah berduaan di toilet di salah satu mall. Memang atau orang tuanya malu atau tidak. Bisa jadi orang tuanya gak malu, padahal sifat malu adalah sifat yang terpuji yang seharusnya dimiliki oleh seorang yang beriman. Adapun mereka yang tidak sempurna imannya, sini disebutkan nafyun likamalil wajib, menafikan
kesempurnaan yang wajib dari imannya. Seorang yang tidak punya malu maka dia telah berdosa. Karena Nabi SAW menafikan keimanan, dan tentu menafikan keimanan ini bukan keimanan secara mutlak ya, bahwa dia kafir, tidak, tapi kesempurnaan iman yang wajib. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini jamaah sekalian, wajibnya seseorang untuk menahan dari mencela kehormatan manusia. Mencela kehormatan manusia. Kalau seandainya seseorang sadar bahwa keburukannya lebih banyak, niscaya dia tidak akan mengurusi manusia. Kadang jamaah seseorang yang sering mencela, dia lupa aibnya sendiri. Dia lebih senang melihat keburukan orang lain hingga dia cela. Padahal bisa jadi dia lebih buruk dari orang yang dia cela. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, wujubul imtina' anid du'a 'anil mu'min bi kaunihi matrudan an rahmatillah. Wajibnya menahan diri dari berdoa kepada Allah untuk orang yang beriman ketika doa tersebut berisi laknat. Karena doa laknat merupakan doa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjauhkan dari rahmat Allah. Dan orang yang beriman tentu menjaga lisannya untuk tidak banyak berdoa atau banyak melaknat kepada saudaranya sesama mukmin. Yang ketiga, wujubul imtina' an qabihil qawli wal fi'l. Wajibnya menahan diri dari buruknya perkataan dan juga perbuatan. Nah, sekali lagi, penafian iman ini maknanya menafikan iman yang wajib. Berarti kalau dinafikan iman, yang melakukannya adalah seorang yang berdosa. Bahkan ada yang mengatakan para ulama, kalau yang dinafikan iman, maka dosanya dosa besar, bukan dosa kecil. Karena Nabi SAW menafikan keimanannya. Yang keempat, wujubul imtina' an bada'atil lisan. Wajibnya menahan dari lisan yang buruk, lisan yang kotor. Jangan sampai perkataan yang akan menjerumuskan seseorang ke dalam neraka, apalagi merugikan dirinya ya. Sudah lelah mencari bekal dengan melakukan amal soleh, ternyata diberikan gratis kepada orang-orang yang telah dia cela, yang telah dia hina, yang telah dia gibahi, hingga di hari kiamat tergolong orang yang bangkrut. Jamaah sekalian mata Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan tersebut. Dan sebaliknya yang kelima sebagai pelengkap ya, sifat orang yang beriman kebalikan dari 4 hal yang tadi. Apa saja jamaah? Yaitu seorang yang beriman dia tidak suka menghina, kemudian tidak sering melaknat, kemudian perbuatannya adalah perbuatan terpuji, bukan perbuatan keji, dan juga memiliki rasa malu. Karena Nabi SAW mengatakan al-haya'u minal iman. Sifat malu merupakan bagian dari keimanan. Nah, hadis yang selanjutnya qala rahimahullahu taala haddatsana Khalid bin Makhlad qala haddatsana Sulaiman bin Bilal an Ubaidillah bin Salman an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yanbaghi lidzil wajhaini an yakuna amina. Al-Imam
Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari gurunya Khalid ibnu Makhlad dari Sulaiman ibnu Bilal dari Ubaidillah ibnu Salman dari bapaknya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, la yang bagi lidil wajhaini, tidak patut bagi seorang yang bermuka dua, an yakuna aminan, dia menjadi seorang yang dipercaya. Dan hadisnya kata Syekh Albani rahimahullahu taala adalah hadis yang sahih insyaallah taala. Apa makna hadis ini jamaah sekalian? Dzul wajhain, seorang yang memiliki dua muka. Maknanya adalah seorang yang munafik, alladzi yamdahu biwajhin wa yadhummu bi akhar. Orang munafik pintar bermanis muka jamaah, pintar bersandi wala. Ketika berhadapan dengan orang yang beriman, mereka seolah-olah membela. Dan ketika berada di golongan orang-orang yang kafir, mereka mencela orang-orang yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan sifatnya, di antaranya yang lengkap dalam surat Al-Baqarah mulai ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-20, sifat orang-orang munafik. Kata Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, huwa alladhi ya'ti kulla ta'ifatin ma yurdiha fayudhiru laha annahu minha wa annahu mukhalifun liddiha wa sani'uhu nifaqun wa mahdu kadhib wa sani'uhu khida' wa tahayyul littila'i ala asrari ta'ifatain wa hiya mudahana muharramah. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam mensyarah hadis ini, ketika beliau juga mensyarah dalam syarah Imam Muslim, orang yang memiliki dua wajah maknanya adalah yang datang kepada sebuah golongan untuk mendapatkan dukungan atau keridhaan dari kelompok tersebut dan menampakkan bahwa dia adalah bagian dari mereka dan sangat membenci golongan yang lain. Kan tapi ketika pindah ke kelompok yang lain, dia juga mencari mukanya. Wasoni uhu nifakun, dan apa yang dilakukannya adalah kemunafikan dan kebohongan yang jelas. Wasoni uhu khida, dan mereka pintar untuk khida, membuat manipulasi jamaah, kebohongan dan tipuan. Wa tahayyul, mereka membuat hilah ya, litilai ala asroi ta'ifatain, untuk melihat rahasia dari dua kelompok. Bahasanya kita juga berada di dua kaki jamaah, benar, agar bisa mendapatkan info dari kelompok yang satu dan kelompok yang lain. Masuk di sini juga penjilat jemaah, benar. Penjilat dia pintar, memiliki dua wajah. Dan Nabi SAW menyebutkan bahwasanya tidak pantas orang yang memiliki dua wajah untuk menjadi orang yang terpercaya. Kata Syekh, kaifa yakunu aminan wa huwa kha'in? Bagaimana seorang bisa dipercaya padahal dia adalah seorang pengkhianat? Li'annahu lam yuhafid ala amanatil kalimah, yataqallabu ala hasabil ahwa'i wal masalih, fa anna wujida sayara man wujida ma'ahu.
Bagaimana dikatakan seorang yang bisa dipercaya padahal dia tidak mampu menjaga amanah? Dia seorang pengkhianat. Dia pintar berpindah dalam beberapa keadaan yang sesuai dengan hawa nafsu. Kalau dalam keadaan bersama orang yang beriman karena takut dibunuh, mereka mengatakan amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ketika bersama orang yang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Dan ketika orang-orang munafik bersama orang-orang kafir, Allah memberikan sifat kepada orang-orang kafir dan yang semisalnya dengan sifat syaitannya. Qalu inna ma'akum, sungguhnya kami bersama kalian. Kami hanya bercanda, kami hanya menipu orang-orang beriman. Itulah sifat orang munafik jamaah sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Munasabah atau kaitannya dengan bab, yaitu bab laisal mu'min bit ta'at. Seorang yang beriman bukan merupakan orang yang banyak mencela, menghina. Siapa yang bisa mengambil faedah? Kenapa Imam Bukhari mengambil hadis ini dan dimasukkan ke dalam bab ini? Karena jamaah, di antara cara dia memiliki dua wajah adalah biasanya yang jamaah ketika berada di kelompok yang sedang bermusuhan dengan kelompok yang lain, maka dia akan mencela kelompok lain. Biar dikatakan saya kubu kalian, bahwa kelompok itu begini. Dan akan terlihat lagi jamaah ketika tahun depan ya, pemilihan pemimpin. Allahumma musta'an. Nah, maka hendaknya kita sebagai seorang yang beriman tidak memiliki dua muka. Seorang yang beriman mengucapkan kebenaran kepada siapapun, tidak akan takut terhadap celaan manusia. Wala yakhafuna laumata laim. Orang yang beriman tegas. Yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah, walaupun akhirnya nyawa sebagai taruh. Nah, hadis yang selanjutnya adalah azan terlebih dahulu, sisa dua hadis jamaah. Insyaallah kita baca setelah azan isya. Dalil. Alhamdulillahirabbil alamin wassallallahu wasallam wa barak tamani akmalani al-mab'uts rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din wa ba'd. Lanjutkan jemaah sekalian agar kita selesaikan bab ini. Qala Imam Bukhari rahimahullahu taala hadatsana Amr bin Marzuq qala akhbarana Syu'bah an Abi Ishaq an Abi al-Ahwas an Abdullah qala al-ammu akhlaqil mu'mini al-fuhsh. Al-amu akhlaqil mu'mini al-fuhsh. Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari gurunya Amr ibn Marzuq dari Syu'bah bin al-Hajjaj. Syu'bah merupakan Amirul Mukminin fil hadits, diberi gelar pemimpinnya para ahli hadis, dari Abu Ishaq Abu bin Abdullah Sabi'i, dari Abil Ahwas. Kedua orang ini adalah seorang yang thiqah. An Abdullah di sini adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, berarti ini adalah athar, perkataan sahabat Rasulullah SAW, tidak sampai pada Nabi Muhammad SAW. Athar ini dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata radhiyallahu taala anhu,
Al-amu akhlaqil mu'min al-fuhsh. Al-am mana bahasa Arabnya al-laim, diddul karim. Al-am adalah sebuah sifat yang berkumpul pada seorang manusia, sifat pelit, kemudian sifat tercela, itu adalah al-am. Sifat yang terburuk, yang tercela yang dimiliki oleh seorang yang beriman. Apa itu? Kata Abdullah bin Mas'ud, al-fuhsh, itu al-fahisha, perkataan dan perbuatan yang terkeji. Dan athar ini adalah athar yang sahih, yang menunjukkan tidaklah tercela seorang yang beriman sampai dia melakukan perbuatan keji jamaah. Karena tercelanya seseorang disebabkan perbuatan keji yang telah dia lakukan atau perkataannya. Dan orang yang beriman ini maksudnya bukan yang disebutkan oleh Nabi SAW, ya. Jadi beriman dengan mutlakul iman, yang memiliki dasar keimanan, bukan seorang yang beriman yang memiliki kesempurnaan. Karena sudah disebutkan tadi penafian oleh Nabi SAW, seorang yang beriman yang sempurna keimanannya tidak mungkin memiliki sifat keji. Adapun makna mukmin di sini yaitu mukmin mutlaqul iman, yang memiliki asal dari keimanan. Paham di sini jemaah? Agar tidak terjadi kontradiksi antara perkataan Nabi dengan perkataan Abdullah bin Mas'ud. Paham di sini jemaah? Memahami hadis ini, makna mukmin dalam perkataan Abdullah bin Mas'ud yang memiliki mutlaqul iman, yang memiliki asal dari keimanan. Adapun yang dinafikan oleh Nabi SAW, seorang yang mukmin tidak memiliki sifat perbuatan dan perkataan keji, yaitu mukmin yang memiliki kesempurnaan iman. Paham di sini? Dan ini penting dalam memahami hadis-hadis Nabi SAW. Karena kalau tidak difahami secara benar akan terjatuh kepada kesalahan. Di antaranya ketika dinafikan iman, maknanya dinafikan iman semuanya. Berarti siapa yang melakukan perbuatan yang tadi dinafikan oleh Nabi SAW, maka dikatakan kafir, hingga rusaklah pemahaman orang tersebut. Padahal yang dimaknai oleh Nabi SAW atau yang dinafikan oleh Nabi SAW adalah kesempurnaan iman. Adapun perkataan Abdullah bin Mas'ud yaitu apa? Seorang yang beriman yang memiliki asal dari keimanan. Faham di sini jemaah? Satu lagi hadis, qala Imam Bukhari rahimahullah taala hadatsana Muhammad ibn Abdul Aziz qala hadatsana Marwan ibn Muawiyah qala hadatsani Muhammad ibn Ubaid al-Kindi al-Kufi an abihi qala sami'tu Aliya ibn Abi Thalib sallallahu alaihi yaqulu lu'inal la'anu. Qala Marwan alladziina yal'anuna an-nas. Imam Bukhari meriwayatkan dari gurunya Muhammad ibn Abdul Aziz dari Marwan ibn Muawiyah. Mereka berdua adalah seorang yang thiqah, dan tapi perhatikan dimulai dari Muhammad ibn Ubaid al-Kindi dari bapaknya. Keduanya merupakan perawi yang tidak dikenal, la yu'rafan, tidak dikenal, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Bukhari sendiri dalam kitab beliau Tarikhul Kabir. Itu juga dalam kitab Jarh wa Ta'dil karangannya Ibnu Abi Hatim. Jadi jamaah sekalian, kita menemui dua keluarga. Yang tadi di awal ayah dan anaknya dua-duanya adalah seorang yang thiqah. Saya masih ingat nama
ayah dan anaknya yang keduanya thiqah. Abdurrahman ibn Yazid ya. Muhammad ibn Abdurrahman ibn Yazid dari bapaknya Abdurrahman ibn Yazid. Dua-duanya adalah seorang yang thiqah. Tapi kalau sanad ini yaitu Muhammad ibn Ubaid al-Kindi dari ayahnya, ternyata dua-duanya adalah seorang yang tidak dikenal dalam meriwayatkan hadis. Maka wallahu taala alam, athar ini adalah athar yang dhaif. Athar yang dhaif, yang lemah. Dia mendengar, yaitu ayahnya Ubaid al-Kindi mendengar dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib shalawatullahi alaihi, semoga Allah memberikan salawat kepadanya. Ana pernah mendengar berasal dari Syekh Akram Hamid Al-Bukhari, Syekh Hamid Akram Al-Bukhari hafizallahu taala, Musnidul Madinah. Beliau sebentar lagi insyaallah akan datang ke Indonesia, melanjutkan silsilah membacakan hadis untuk para penuntut ilmu di Indonesia, melanjutkan Sunan Tirmidzi. Setelah terakhir sebelum Covid itu selesai membaca kitab Sahih Muslim. Beliau mengatakan kalau seandainya di dalam kitab Al-Imam Bukhari ada doa kepada sahabat, terutama kepada Ali bin Abi Thalib shalawatullahi alaihi, semoga Allah memberikan salawat, itu bukan dari Al-Imam Bukhari. Bukan dari siapa? Al-Imam Bukhari. Tapi bisa jadi dari murid-muridnya atau dari yang mencatat nuskah Adabul Mufrad ini. Karena dahulu tidak ada fotokopi jamaah, benar, adanya tulisan. Dan mungkin ada salah satu nuskah yang ditulis oleh salah seorang penulis, kemudian dia tambahkan salawat kepada Ali bin Abi Thalib. Padahal dalam syariat kita yang diperintahkan untuk diberikan salawat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain Nabi SAW tidak ada perintah. Apalagi ini kepada Ali bin Abi Thalib. Bisa jadi sinyalir salah satu yang menulis nuskahnya adalah Syiah. Itu salah satu ta'liq dari Syekh Hamid Akram, Allahu taala alam. Tidak salah, seingat anak ketika anak ikut majelis beliau dalam pembahasan kitab Birrul Walidain karangannya Al-Imam Bukhari, kitab namanya Birrul Walidain. Nah, karena asar ini dhaif, maka kita cukupkan dengan membaca terjemahannya saja. Adapun makna dari hadis ini sudah diwakilkan pada hadis-hadis atau asar yang sebelumnya yang kita sudah bahas. Yaqulu innal la'anu, kata Ali bin Abi Thalib, telah dilaknat orang yang banyak mencela. Telah dilaknat orang yang banyak mencela. Tetapi asar ini dhaif. Allahu taala alam bishawab. Teman sekalian, masih ada 2 menit dan kita akan masuk pada bab baru. Tapi karena waktu, setelah bab barunya kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Hadal jamaah, ada yang ingin bertanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia itu merasa memang benar pandai, tapi kan di depan masyarakat umum
Ana jadi ingat Syekh Shalih Utsaimin hafizallahu taala menyebutkan kisah ketika salah seorang ulama itu dipalsukan tanda tangannya dan juga keputusannya ya. Ini adalah salah seorang syekh dikenal dahulu. Dan syekh ini adalah seorang yang alim, seorang ulama. Dan keputusannya atau apa yang dijadikan sebagai keputusan beliau itu diterima oleh masyarakat. Dan ada orang yang Allah musta'an itu berusaha menipu masyarakat. Berusaha menipu apa? Masyarakat. Dengan apa? Dia lihat tulisan syekh ini kemudian ditirukan ya. Kemudian apa? Ditirukan. Dan benar-benar persis ya, katanya sampai latihan. Ketika sudah ditangkap ketahuan, ana latihan kalau nggak salah Syekh Utsaimin menyebutkan latihan sampai 2 pekan. Benar-benar persis dia, Pak. Tapi polisi cerdik mengatakan ini adalah tulisan yang dusta. Kenapa? Karena di akhir tanda tangan ditulis Asy-Syaikh. Tulisnya apa? Asy-Syaikh Fulan ibn Fulan. Dan kata Syekh Utsaimin, seorang yang alim tidak pernah mentazkiyah dirinya. Dia tidak mengatakan saya seorang syekh. Jadi ketahuannya cuma itu doang. Dia lupa bahwasanya seorang alim enggak pernah menulis saya seorang syekh. Akhirnya ketahuan. Maka tanda seorang alim dia tidak pernah mengatakan saya orang yang berilmu dan mudah mencela orang lain. Paham Pak? Sallallahu alaihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.